Halo teman-teman semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang berada dimanapun yang menyaksikan video pembelajaran ini. Ya, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang Big Data Analytics, tapi di sini kita akan membahas lebih detail terkait dengan association rule dan implementasinya di Python. Ya, oke, kita mulai saja teman-teman ya. Untuk association rule, saya yakin teman-teman semuanya ini sudah mendapatkan di mata kuliah yang lain, misalkan mata kuliah data mining. Cuma kalau untuk di mata kuliah data mining kalian mendapatkan konsepnya ya, konsepnya association rule, sedangkan untuk implementasinya mungkin saja kalian belum mendapatkan. Karena mata kuliah data mining kan mata kuliahnya adalah mata kuliah teori ya teman-teman ya, sehingga kalian hanya mendapatkan secara konsepnya saja di sini. Nah, di sini kita akan coba merefresh lagi teman-teman ya, merefresh lagi apa itu konsepnya dari association rule, kemudian algoritma yang digunakan, yang sering digunakan untuk association rule, dan juga tentu saja adalah implementasinya ya, implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Association rule ini apa? Di sini adalah teknik untuk mengidentifikasi pola dan asosiasi yang sering terjadi di antara serangkaian item set, atau secara sederhananya adalah metode ini digunakan untuk menemukan hubungan-hubungan ya, hubungan-hubungan antara suatu variabel atau sesuatu item yang dia muncul secara bersamaan di sini. Ya, ini biasanya gitu ya, metode association rule ini biasanya digunakan lebih ke arah untuk bisnis, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang yang lain ya. Contohnya misalkan dalam hal bisnis di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman mungkin sering memperhatikan gitu ya, kalau misalkan kalian belanja di minimarket ataupun belanja di supermarket begitu ya. Nah, kalian kalian pernah berpikir nggak, pernah kebayang nggak, mengapa gitu ya, mengapa susunan barang-barang yang ada di supermarket itu seperti itu. Nah, misalkan mengapa kok roti gitu ya, roti itu rak atau display dari roti itu sebelahan dengan selai. Nah, kenapa kok kopi atau teh gitu ya, displaynya gitu ya di supermarket itu berdekatan dengan gula. Nah, ataupun misalkan mengapa kok pasta gigi itu kok displaynya bersebelahan atau berdekatan dengan sikat gigi, sabun dengan shampoo, dan seterusnya. Nah, itu adalah sebenarnya itu ada maksud tersendiri teman-teman, mengapa susunannya seperti itu gitu ya. Karena kenapa? Nah, harapannya adalah barang-barang itulah yang sering dibeli secara bersamaan. Nah, dalam suatu transaksi barang-barang itu sering dibeli secara bersamaan. Oke, misalkan biasanya kalau beli sabun, pasangannya sabun apa ya, sampo gitu ya. Kalau beli kopi, pasangannya apa, gula. Kalau beli roti, pasangannya apa, selai. Nah, itu karena itu maka di situ akan terjadi suatu pola di sini ya teman-teman. Nah, ini ada contoh kasusnya di sini yang saya berikan. Misalkan katakanlah Joshua pergi ke sebuah toko untuk membeli sebotol wine gitu ya. Kemudian jika dia juga mengambil beberapa chips gitu ya untuk cemilan gitu ya, minum wine juga ada cemilannya di sini. Nah, manajer di sana menganalisis bahwa tidak hanya Joshua, tapi orang-orang yang membeli wine dan chips juga sering muncul bersamaan di sini. Nah, setelah mengetahui polanya di sini, manajer ini mulai mengatur barang-barang sehingga wine dan juga chips itu didekatkan. Lokasinya didekatkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan di sini, teman-teman. Ya, sehingga lokasinya yang mungkin awalnya jauh gitu ya, mungkin awalnya jauh karena dia sering dibeli bersamaan, kemudian lokasinya didekatkan agar itu juga menjadi keuntungan juga untuk customer gitu ya, menjadi keuntungan juga untuk customer, sehingga ya udah nggak perlu capek-capek mencari kemana-mana. Kalau sudah dapat wine, oh di dekat situ ada chip ya, langsung diambil. Nah, begitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, itu
mengidentifikasi gitu ya, proses teknik mengidentifikasi relasi itu gitu ya, hubungan itu disebut sebagai association rule. Ya, ada banyak algoritma yang bisa diterapkan untuk menerapkan association rule, tetapi yang terkenal gitu ya, yang terkenal adalah a priori di sini. Ya, paling populer dan juga paling efisien di sini adalah algoritma a priori. Ya, apa itu algoritma a priori? Algoritma a priori mengasumsikan bahwa setiap hubungan bagian dari suatu item set yang sering muncul, maka item tersebut harus sering muncul di item set yang lain. Misalkan ada suatu transaksi yang mengandung wine, chips, dan juga bread, ya, juga mengandung wine dan juga bread juga. Nah, jadi sesuai dengan prinsip a priori, jika wine, chips, bread sering muncul, maka wine dan juga bread juga harus sering muncul. Ya, langkah-langkahnya ini terutama langkah-langkahnya bukan hanya association rule ya, terutama ini adalah untuk algoritma a priori. Misalkan kita punya 6 data transaksi atau 6 nota transaksi, teman-teman. Di mana masing-masing transaksi ini mengandung barang ini. Wine, chip, bread, dan juga milk. 1 itu artinya ada, 0 itu berarti tidak ada, gitu ya teman-teman. Nah, kita di sini tidak memperhatikan berapa banyak wine yang dibeli, berapa banyak chips yang dibeli, berapa banyak bread yang dibeli, berapa banyak milk yang dibeli. Ya, teman-teman, kita tidak memperhatikan itu. Yang penting adalah kita memperhatikan di dalam suatu transaksi itu, gitu ya, di dalam suatu transaksi itu apakah mengandung ini. Ya, apakah mengandung benda-benda ini di sini. Kita tidak memperdulikan berapa banyak gitu ya, berapa banyak barang yang dibeli. Ya. Oke, setelah kita ini adalah contoh datanya, langkah yang pertama adalah kita buat tabel frekuensinya. Ya, tabel frekuensi untuk semua item yang terjadi di semua transaksi. Ya, maksudnya seperti apa, teman-teman? Gitu ya. Maksudnya seperti apa di sini? Di sini, oke, kita lihat dulu. Di sini terdiri dari 4 item yang mau kita analisis: wine, chips, bread, dan juga milk. Yang pertama wine, gitu ya. Wine frekuensinya 4. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat. Di transaksi pertama, di transaksi 1 ada wine. Di transaksi kedua ada, di transaksi ketiga tidak ada, di transaksi keempat tidak ada, di transaksi kelima ada, di transaksi 6 ada. Berarti kan ada 4 ya. Berarti wine itu muncul di 4 transaksi dari ke-6 transaksi ini. Maka di sini tulis 4. Begitu juga yang lainnya. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Kalau untuk milk, ya berarti di sini ada 5. Muncul di 5 transaksi. Ya. Setelah itu di sini kita tentukan item signifikan berdasarkan support threshold. Nah, di sini kita menentukan dulu support threshold-nya gitu ya. Support threshold-nya itu berapa? Support threshold ini adalah ya suatu batasan gitu ya. Suatu nilai gitu ya, suatu batasan di mana data gitu ya, data yang mau kita analisis itu minimal sih berapa sih gitu ya, frekuensi kemunculannya yang mau kita analisis lebih jauh, yang mau kita gunakan sebagai pertimbangan lebih jauh itu berapa. Di sini kita tentukan 3. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana ya Pak ya cara menentukan support threshold ini bagaimana ya? Memang tidak ada patokan khusus ya, tidak ada patokan khusus ini berapa. Yang pasti adalah support threshold ini gitu ya, support threshold ini adalah tidak boleh melebihi gitu, tidak boleh melebihi jumlah transaksi yang ada. Kalau di sini transaksinya 6 gitu ya, ada 6, berarti tidak boleh lebih dari 6. Tetapi secara umum gitu ya, secara umumnya adalah support threshold ini atau minimum support, yang saya sering menyebutnya adalah minimum supportnya ini adalah 50% gitu ya, 50% dari total transaksi yang ada. Sehingga kalau ini ada 6 transaksi, maka
50%-nya itu adalah 3. Begitu ya. Nah, kemudian dari ini tadi, dari langkah 1 sebelumnya tadi, mana sih gitu ya, mana sih yang sesuai dengan support threshold-nya? Support threshold-nya kan 3. Nah, dari sini berarti semuanya ya, semuanya di sini masuk ke dalam support threshold. Nah, maka di sini untuk langkah yang kedua ya kita tulis lagi aja. Gitu ya. Nah, langkah ketiga adalah kita buat secara berpasangan. Ya, buat secara berpasangan item-item di sini. Ya, item-item di sini. Dan ini juga memungkinkan juga terlepas dari yang ada di daftar. Oke, kita pasangkan ya, wine, chip, wine bread, wine milk. Nah, kemudian chip wine itu tidak kita pasangkan ya, karena kenapa, kan bolak-balik sama saja ya teman-teman ya, sehingga hasil pasangannya seperti ini. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kemudian di sini frekuensinya. Nah, frekuensinya ini maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini teman-teman, contohnya wine dan juga chip. Di berapa transaksi dari ke-6 transaksi tadi, itu yang mengandung wine dan juga chip. Artinya wine dan juga chip itu dibeli secara bersamaan. Ada berapa transaksi dari 6 transaksi yang ada. Kita lihat ya. Wine, transaksi pertama. Oke, 1. Transaksi kedua. Tidak. Transaksi ketiga. Tidak. Transaksi keempat. Tidak. Transaksi kelima. Iya. Transaksi keenam. Iya. Berarti ada 3 transaksi di mana wine dan juga chip itu dibeli secara bersamaan. Ya, begitu ya teman-teman. Begitu juga yang lainnya. Misalkan chip dan juga bread. Oke, kita lihat. Chip dan juga bread. Tidak. 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 Transaksi keempat. Iya. Transaksi kelima. Tidak. Berarti hanya ada 2. Gitu ya. Nah, kemudian sekali lagi teman-teman, langkah keempat, kita tentukan item, pasangan itemnya ini sesuai dengan support threshold-nya. Ingat, support threshold-nya adalah 3. Berarti untuk chip dan juga bread kita akan hapus. Artinya sudah kita tidak pakai lagi pasangan ini. Karena dia hanya 2 nilainya, frekuensinya hanya 2. Ya, sehingga kita yang pakai hanya ini saja teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya kita buat satu set itu terdiri dari 3 item. Kalau tadi kan satu set terdiri dari 2 item, ini satu set terdiri dari 3 item. Dari langkah sebelumnya, itu langkah kelima ya. Berarti dari langkah keempat ini kita susun 3 set item di sini. Wine chip bread, wine chip milk, wine bread milk, chip bread milk. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, sekali lagi frekuensinya ini dilihat dari transaksi kita yang awal tadi. Ya, berarti kalau di sini misalkan ya berapa transaksi di mana wine, chip dan juga bread itu dibeli secara bersamaan. Wine, chip, bread, transaksi pertama oke. Transaksi kedua tidak oke, transaksi ketiga tidak oke, transaksi keempat tidak, transaksi kelima ya, transaksi keenam tidak. Maka hanya ada 2. Ya. Kemudian langkah keenam, sekali lagi kita tentukan juga ya dari support threshold-nya, berarti pasangan yang ini, 3 item ini, dan juga ini akan kita hapus, kita coret. Sehingga hanya menyisakan ini. Ya, langkah keenam, kombinasikan 4 itemnya. Berarti di sini wine, chip, milk, dan juga bread. Dan frekuensinya 2. Ya, berdasarkan langkah 7, kombinasinya ini dari langkah 7 ini sudah tidak memenuhi support threshold-nya, sehingga prosesnya itu stop, berhenti sampai di sini. Dan kombinasi yang digunakan untuk membentuk rule adalah yang dari langkah ke-6. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian ini ada istilah-istilah penting
Ya, istilah-istilah penting dalam association rule yang pertama adalah support. Support itu adalah indikasi atau probabilitas sebenarnya gitu ya. Probabilitas seberapa sering suatu item set itu muncul di dataset. Misalkan supportnya dari wine. Supportnya dari wine berarti adalah jumlah transaksi yang mengandung wine dibagi total transaksinya. Yang mengandung wine itu ada 4 di sini. Ya, ada 4. Total transaksinya 6, berarti 4 per 6, berarti probabilitasnya gitu ya, probabilitas wine itu muncul di suatu dataset itu adalah 4 per 6 atau 66,67%. Kalau mau dibuat dengan persen. Kemudian confidence itu adalah indikasi seberapa sering aturan itu terbukti benar. Nah, misalkan seperti ini, confidence dari wine dan chip kalau dia dibeli secara bersamaan, customer itu juga akan membeli bread. Nah, maksudnya seperti ini. Rule-nya adalah seperti ini. Jika customer itu membeli wine dan juga chip secara bersamaan, maka berapa sih nilai confidence-nya? Customer itu juga akan membeli bread. Nah, caranya adalah supportnya dari wine, chips, bread dibagi supportnya dari wine, chips. Ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Berarti di sini 66% gitu ya. Berarti artinya adalah customer itu kalau dia membeli wine dan juga chip, maka 66% gitu ya. Maka 66% kemungkinannya gitu ya, kemungkinannya customer itu juga akan membeli bread. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada lift. Lift itu adalah mengacu pada peningkatan rasio penjualan B saat A dijual. Nah, lift A, B dapat dihitung dengan confidence A, B dibagi supportnya B. Lift mengacu peningkatan rasio, berarti kemungkinan gitu ya, jika A dan juga B itu dijual secara bersamaan, maka penjualannya itu meningkatnya sejauh mana sih? Nah, lift itu adalah seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke implementasinya ya. Bagaimana association rule itu di Python, terutama kita akan mengimplementasikan algoritma a priori. Ya, di sini saya mengambil dari sumber ini, teman-teman. Jadi supaya saya tidak dianggap sebagai plagiat ya, saya memberikan sumbernya di sini. Ya, ini adalah sumber yang sumber yang saya ambil untuk implementasi algoritma a priori. Yang pertama adalah kita harus menginstal metode a priori itu sendiri. Karena kenapa? Ya di Jupyter Notebook, di Google Colab maksud saya gitu ya, di Google Colab ya, ini belum tersedia library untuk mengimplementasikan metode a priori. Ya, sehingga kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Ya, untuk proses instalasinya adalah seperti ini untuk perintahnya, teman-teman ya. Tanda seru pip spasi install kemudian a priori ya, kemudian kalian tunggu saja prosesnya sampai selesai begitu ya. Kalau misalkan sudah selesai prosesnya, supaya ini tidak berlangsung lama, selanjutnya teman-teman kalian bisa berikan komen gitu ya setelah proses instalasi selesai. Kemudian kita melakukan import library-nya, ada NumPy, Pandas, dan juga a priori itu sendiri yang harus kita import. Kemudian kita akan melakukan import terhadap dataset yang akan kita gunakan, di algoritma a priori ini. Saya sudah menyediakan teman-teman datanya yang bernama adalah store_data.csv. Ini sudah tersedia di ULS, bisa kalian perhatikan baik-baik, teman-teman bisa kalian lihat untuk datanya ini, dan jangan lupa kalian melakukan upload terlebih dahulu di Google Colab kalian gitu ya. Nah, kalau kita melihat dataset yang kita miliki, teman-teman, ya mungkin saya buka dulu ya dataset saya sebentar. Nah, kalau kita melihat dataset yang kita miliki, teman-teman, ya kita lihat baris pertama, gitu ya. Baris pertama di sini, baris pertama ini bukan kolom label, ya teman-teman ya. Baris pertama ini bukan nama kolom, gitu ya, atau bukan kolom label di sini. Di baris pertama ini termasuk data kita. Ya, seperti itu. Jadi ceritanya
Jadi ceritanya dataset ini adalah seperti apa ya, nota-nota transaksi gitu ya, nota-nota transaksi di suatu supermarket di sini. Ya, misalkan contohnya transaksi pertama. Oke, transaksi pertama itu customer membeli shrimp, almond dan seterusnya gitu ya. Dan sekali lagi ini tidak memperhatikan jumlahnya ya, berapa banyak almond yang dibeli, avocado yang dibeli, tetapi itemnya saja. Ya, ini kalau di transaksi ke-11 ya ada eggs, telur dan juga pet food atau makanan anjing atau kucing gitu ya, misalkan seperti itu gitu ya. Dan seterusnya sampai ada berapa data di sini, ada atau berapa transaksi, ada 7.501 transaksi. Nah, 7.501 transaksi yang ada di sini gitu ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, gitu ya. Nah, di sini ya kita memberikan headernya sama dengan none, yang artinya apa? Artinya adalah baris pertama, gitu ya. Baris pertama itu bukan headernya, bukan kolom labelnya seperti yang saya sampaikan tadi. Maka headernya di sini kita harus set di sini none saat kita membaca file store_data.csv. Tentu saja dengan library pandas. Nah, kemudian karena library a priori yang digunakan itu membutuhkan datasetnya itu list of list dalam bentuk list of list. Sedangkan ingat bahwa kalau kita mempunyai file CSV yang dibaca oleh pandas, ya bentuknya itu akan menjadi sebuah data frame. Bentuknya data frame di sini. Sedangkan library a priori itu ya itu membutuhkan datasetnya list of list, sehingga di sini kita harus mengubah data yang kita miliki gitu ya menjadi list of list. Ya, di sini kita siapkan list yang baru, teman-teman, list kosongan di sini. Kemudian kita looping sebanyak apa? Sebanyak jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 7.501 gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan di dalam di dalam listnya tadi ya. Yang kita tambahkan apa? Nah, di sini adalah ya untuk setiap J dalam range-nya 0 sampai 20. Mengapa 0 sampai 20 di sini, teman-teman? Oke, kalau kita perlihatkan di sini gitu ya. Kolom berapa sih? Kita kan sudah tahu ya, transaksinya sejumlah gitu ya, sejumlah 7.501. Tetapi kita tidak tahu nih berapa item di sini totalnya. Nah, kalau di sini kita lihat ini sampai T. T itu 20. Ya, sampai kolom T. Berarti setiap transaksi itu maksimal akan ada 20 item. Jadi sampai T ini maksimalnya. Ada satu transaksi, yaitu transaksi pertama, itu transaksinya sampai T, kolom T. Berarti ada 20 item barang. Nah, itu maksimalnya ya, teman-teman. Seperti itu. Ya. Kemudian ya setelah itu untuk setiap J di dalam range-nya 0 sampai 20 ya kita ambil dari store data tadi untuk value-nya di indeks mana? Di indeks I, J yang kita ubah di sini dalam bentuk string. Kita casting di sini dalam string. Nah, mungkin kalian sempat bertanya-tanya ya, ini maksudnya gimana sih kok bisa seperti ini gitu ya? Kok bisa seperti ini tuh maksudnya seperti apa? Nah, code ini gitu ya, mungkin saya ini dulu ya, saya komen dulu. Jadi code yang ini, yang saya blok ini sebenarnya mirip seperti ini, teman-teman. Nah, code ini ya, code ini, nah ini teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya mirip seperti apa? Jadi misalkan ini ya, ini nanti akan menjadi ini bentuknya akan list, teman-teman ya. Ingat ya bahwa kurung siku di sini itu bentuknya adalah sebuah list.
ya. Anggapannya ya teman-teman ya, saya membuat suatu ini. Nah, kemudian saya membuat tem. Oh, sorry, ini dulu ya. Nah, kira-kira itu seperti ini, teman-teman. Apel. Nah, sebentar. Ini terakhir adalah ini. Record.append tag. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, ini bukan kira-kira ya, ya memang seperti ini gitu ya. Jadi, code yang ini, yang satu baris ini sebenarnya kalau mau dijabarkan gitu ya, mau dijabarkan itu adalah code-nya ini. Ya, jadi kita menyediakan suatu list temporary yang kosong, kemudian kita looping sebanyak 20 kali tadi ya, untuk tiap datanya di sini ya kita masukkan ke dalam list temporary ini, kemudian kalau sudah semua selesai masuk, kemudian baru ditambahkan di suatu di dalam recordnya list ini. Ya, sehingga kan bentuknya list of list ya, karena kan datasetnya ini bentuknya harus list of list. Nah, sehingga sekali lagi ya teman-teman ya, dari sepanjang ini gitu ya, satu code sebaris ini sebenarnya itu merupakan ringkasan gitu ya, cara pendeknya gitu ya, cara pendeknya dari code ini. Nah, menyiapkan list temporary dulu, list temporary-nya diisikan dengan data, sehingga kemudian list temporary-nya dimasukkan ke dalam list records. Nah, jadi untuk penyederhanaannya, code ini ya dituliskan hanya satu baris ini saja, seperti ini. Ya, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Maksudnya adalah seperti itu. Ya, kemudian kita menentukan dulu nih teman-teman, sebagai contoh. Di sini kita ingin membuat aturan atau membuat rule untuk barang-barang yang dibeli. Setidaknya kita mau melihat nih, kita mau menganalisis barang-barang yang dibeli setidaknya 5 kali sehari. Berarti kalau 5 kali sehari itu berarti dalam seminggu, berarti kan 7 kali 5 gitu ya, berarti 35 kali dalam satu minggu ya. Karena kenapa? Karena dataset. Nah, ini adalah periode waktu dalam satu minggu. Jadi ceritanya dataset yang kita miliki ini adalah range waktunya adalah transaksi dalam satu minggu. Ceritanya begitu. Nah, kita pengen melihat rule-rule yang terbentuk ya, setidaknya itu 5 kali sehari. Berarti kalau dalam seminggu berarti 7 kali 5 berarti 35 kali dalam seminggu. Nah, begitu. Nah, sehingga support untuk barang-barang tersebut adalah 35 dibagi 7.500. Ya, seharusnya 7.051 ya, tapi it's okay, sudah terlanjur ya. 7.500 hasilnya sekian untuk supportnya. Minimum confidence-nya, misalkan kita menentukan minimum confidence yang kita inginkan adalah 20%. 20% itu adalah 0,2. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Seharusnya ini minimum confidence-nya ini terlalu rendah. Ya, harusnya paling enggak ya 50% ke atas lah. Tapi ini hanya contoh ya teman-teman. Kemudian untuk nilai lift-nya adalah 3. Ingat tadi lift itu apa di sini. Ya. Kemudian minimal length ini adalah 2. Karena kenapa? Kita ingin setidaknya ada 2 produk dalam rule. Nah, paling tidak kan ada 2 produk ya di dalam suatu rule. Maka di sini kita pilih minimumnya adalah 2. Ya, nilai-nilai yang dipilih tadi ingat secara random atau bebas, sehingga nanti kalian dapat bereksperimen terhadap nilai-nilai ini untuk lihat perbedaannya, teman-teman. Begitu ya.
Oke, di sini dari library a priori tadi, ya, kita masukkan argumen-argumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah records-nya, datanya tadi, yang sudah kita ubah dari data frame menjadi list of list, records, kemudian minimum support-nya, minimum confidence-nya, minimum leaf-nya, dan juga minimum length-nya. Ya, kemudian dari association rules tadi yang sudah kita terbentuk, kita ubah ke dalam list, bentuknya list. Ya, dari association rule tadi yang sudah terbentuk di sini kita ubah dalam bentuk list. Ya, seperti itu teman-teman. Dan kalau mungkin kalian penasaran, isinya sih apa sih di dalamnya itu gitu ya. Nah, ini silahkan kalian bisa coba print di sini ya, association result indeks keempat. Nah, itu isinya apa gitu ya. Nah, itu kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ya, relation record. Nah, ada item, support, order statistik, dan seterusnya. Nah, isinya adalah seperti itu, teman-teman. Ya, jadi nanti akan terbentuk banyak association rule di sini, di mana masing-masingnya ya, relation record-nya terdiri dari bagian ini. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita ingin menampilkan di sini, menampilkan rule-nya, support-nya, confidence-nya, dan juga leaf yang dihasilkan. Bagaimana ya? Berarti kita harus melakukan looping, teman-teman. Ya, dari setiap item di dalam association result, ya, kita ambil base-nya. Ya, base-nya itu kan, ingat kalau di association rule itu kan base-nya kan terdiri dari ini ya. Base itu yang ini, yang ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah base-nya. Ya, ini adalah base-nya, teman-teman ya. Itu adalah base-nya. Ya, kemudian di sini adalah add-nya. Nah, ini kalau ini base-nya, ini adalah add-nya. Nah, rule-nya kan adalah seperti itu ya, teman-teman yang terbentuk ya. Dari base-nya ada add-nya. Nah, di sini base kita bisa dapatkan dari mana? Ya, ini. Nah, jadi bentuknya di sini, teman-teman, ya kalau kita perhatikan di sini bentuknya adalah array 3 dimensi. Nah, berarti base-nya ini nanti didapatkan dari mana? Didapatkan dari sini, teman-teman ya. Sebentar. Ini kan 0, 1, 1, kemudian ini 2. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, ini adalah base-nya. Nah, kemudian ini adalah yang di bagian sisi kirinya. Nah, kemudian ini di bagian sisi kanannya. Ya, begitu teman-teman sekalian. Nah, kemudian ingat bahwa di sisi kiri dan juga sisi kanan itu kan jumlahnya bisa lebih dari satu ya teman-teman. Kebetulan contohnya ini untuk base-nya hanya ada satu. Di sini add-nya juga ada satu, tapi kan ada kemungkinan bahwa dia lebih dari satu. Oleh karena itu di sini kita harus harus kita pecah lagi di sini, teman-teman. Ya, di sini harus kita lakukan pemecahan lagi di sini. Ya, oleh karena itu di sini kita pakai for. Ingat konsepnya ini, ya konsepnya ini itu mirip seperti ini. Nah, saya punya item base, ini kosongan gini ya. For gini, langsung gini aja. Oke, saya copy paste di sini. Nah, perintah ini teman-teman itu sebenarnya mirip seperti perintah ini. Ya, satu baris perintah ini itu mirip seperti baris perintah ini. Buat dulu list kosongan, kemudian kita looping satu persatu di dalam setiap base-nya.
kita simbolkan X. Nah, kita baru masukkan ke listnya di sini, list item underscore base-nya. Ya, begitu teman-teman. Hal ini berlaku juga untuk yang bagian add-nya. Ya, setelah itu kita print teman-teman rule-nya. Rule-nya adalah berarti item base. Nah, kemudian ini simbolnya ya teman-teman untuk rule-nya, association rule. Kemudian ini sebelah kirinya, sebelah kanannya adalah item add. Ya, kemudian untuk supportnya itu ada di item index 1. Nah, ini di sini supportnya. Nah, confidence-nya di index 2, berarti di sini di bagian ini untuk confidence-nya. Untuk confidence di sini, untuk lift-nya ada di sini. Begitu teman-teman sekalian, dan hasilnya kalian bisa lihat, hasilnya adalah seperti ini. Nah, oke. Nah, misalkan berarti seperti ini. None itu menunjukkan tidak ya, teman-teman ya. Barangnya kosong di sini. Jadi kalian nggak usah perhatikan sebenarnya ini kosongan. Ya, jadi misalkan seperti ini. Jadi jika customer itu membeli sup dan juga mineral water, maka kemungkinan dia juga akan membeli olive oil. Nah, nilai supportnya berapa, nilai confidence-nya berapa, nilai lift-nya berapa. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa bermain-main di sini teman-teman, bereksperimen di sini terhadap nilai-nilai yang di sini. Kita pengen nilai confidence-nya itu tinggi lah, nilai confidence-nya 0,5, ini minimum supportnya. Nah, minimum support itu seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Minimum support itu seperti support threshold tadi. Nah, misalkan minimum supportnya saya pengen agak tinggi lah, 0,45. Nah, kita lihat ya, hasilnya nanti rule yang terbentuk seperti apa. Terbentuk nggak? Oh, ini dulu lah. Out of range ya. Kita matikan dulu. Terbentuk nggak? Oh, tidak terbentuk rule-nya ya. Coba minimum supportnya tetap ya. Minimum confidence. Terbentuk rule nggak? Nah, ini. Nah, oke. Ini lumayan ya, terbentuk rule. Tapi memang rule-nya akan terbentuk lebih sedikit di sini. Ya, jadi misalkan kalau contohnya seperti ini gitu ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada customer yang membeli ground beef dan juga cooking oil, maka gitu ya, kemungkinannya gitu ya, kemungkinannya 57% customer itu juga akan membeli spaghetti. Nah, cara membacanya seperti itu. Dan kemungkinannya gitu ya, kemungkinannya peningkatan penjualannya yaitu adalah sebanyak 3 item ke atas gitu ya, 3,2 item. Hampir 4 hampir 4 item di sini. Nah, gitu ya. Gitu ya. Dan juga yang lainnya juga misalkan nah, mungkin kalian agak bingung ya teman-teman. Ini kok muncul 2 kali Pak di sini. Ya, it's okay, nggak masalah. Tapi kita lihat confidence-nya, nilai confidence-nya sama ya dengan yang ini. Nah, walaupun ini keterangannya none. None itu karena kenapa? Nah, misal karena data kita gitu ya. Nah, karena untuk transaksi yang pertama ini kan sampai T, sampai kolom T, sedangkan untuk transaksi yang kedua itu hanya sampai kolom C. Kolom selanjutnya kan kosong atau none. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, begitu. Begitu ya. Begitu ya, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, sekian video pembelajaran tentang pembahasan association rule dengan Python. Ya, semoga video ini dapat kalian pahami dengan baik, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan selama menyampaikan video pembelajaran pada kali ini. Dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Oke, teman-teman, saya akhiri di sini.